Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan sistem, yaitu sistem informasi kesehatan. Kompleksitas masalah kesehatan, termasuk dalam kesehatan masyarakat, melahirkan pendekatan kepemimpinan yang dapat memberikan solusi pemecahannya, yaitu kepemimpinan berpikir sistem atau sistem thinking leadership. Kepemimpinan berpikir sistem merupakan perpaduan antara kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Antara lain, kemampuan memecahkan masalah-masalah kompleks dalam organisasi dengan pendekatan sistem. Kemampuan melakukan rekayasa sistem sehingga dapat mengaplikasikan rekomendasi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pemecahan masalah yang sesuai. Alasan kita melakukan pendekatan sistem yaitu karena meningkatnya kompleksitas masalah di organisasi. Kemudian dengan alasan kemajuan-kemajuan dalam manajemen, yaitu telah berkembangnya berbagai ilmu. Alasan berikutnya, kebutuhan akan metode baru untuk mengatasi permasalahan yang semakin rumit. Alasan selanjutnya, permasalahan yang dihadapi tidak dapat dipecahkan dengan perumusan tunggal. Kebutuhan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dan alasan yang terakhir, bahwa sistem informasi ini sudah mendominasi kehidupan, sehingga diperlukan pendekatan sistem untuk mengembangkan, mengatur, dan mengendalikannya. Langkah-langkah pendekatan sistem melalui analisis, yaitu dengan cara pertama mendefinisikan masalah. Selanjutnya kita mengumpulkan data-data untuk memperjelas masalah tersebut. Setelah data-data dikumpulkan, kita mulai mengidentifikasi alternatif solusi untuk masalah itu. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi terhadap alternatif solusi tadi. Setelah dievaluasi, kita melakukan pemilihan alternatif mana yang terbaik. Terakhir, dilakukan implementasi solusi dari alternatif terbaik tadi dan dilakukan tindak lanjut, follow up. Tujuannya untuk menjamin solusi yang dipilih benar-benar efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis yaitu melihat masalah itu sebagai suatu sistem. Kemudian mengenali sistem lingkungan. Selanjutnya identifikasi subsistem yang ada pada sistem. Selanjutnya dilakukan analisis bagian-bagian sistem secara berurutan, mulai dari evaluasi tujuan, membandingkan keluaran dengan tujuan. Selanjutnya dilakukan evaluasi manajemen. Untuk sistem informasi dilakukan analisis, yaitu mengevaluasi sistem pengolahan informasi. Pertama, menentukan informasi apa yang dibutuhkan.
Selanjutnya, mendesain sistem informasi. Juga dilakukan evaluasi terhadap sumber daya. Evaluasi terhadap sumber daya yang ada mulai dari hardware, software, jaringan internet, dan evaluasi SDM. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap sumber daya yang diperlukan, yaitu evaluasi yang dilakukan itu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, evaluasi proses transformasi. Evaluasi proses pendayagunaan sumber daya. Proses transformasi diarahkan menuju tercapainya efektivitas dan efisiensi yang cukup tinggi. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.